Halo pecinta rebahan, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu. Oke, kali ini saya akan bercerita film yang berjudul Kodafis. Kodafis merupakan sebuah film yang bergenre action drama yang rilis tahun 2020. Film ini diperankan oleh Fitzik Jamal, Sifalika Abroy, dan pemeran pendukung lainnya. Kodafis bercerita tentang Samir dan Nargis, dua sejoli yang saling jatuh cinta dan akhirnya memutuskan menikah. Keduanya masuk dalam pernikahan yang penuh cinta, hingga akhirnya kehancuran ekonomi menghampiri mereka. Kedua pasangan ini menghadapi beban dan kehilangan pekerjaan. Dalam beberapa bulan setelah menikah, karena putus asa, pasangan itu akhirnya melamar pekerjaan ke luar negeri di Nauman. Namun, keadaan berubah kacau ketika Nargis menelpon suaminya dan mengatakan bahwa dirinya dalam bahaya. Dan film pun dimulai. Awal film dibuka di suatu daerah Blok 6 Oktober 2007 ketika keluarga Samir bertemu dengan keluarga Nargis. Keduanya membahas perjodohan antara Samir dan Nargis. Ia pertama kali melihat calon istrinya yang bernama Nargis. Ia terpesona oleh kecantikan Nargis. Samir dilanda perasaan jatuh cinta kepada Nargis. Hubungan mereka semakin dekat hingga akhirnya di suatu hari ia menikah. Kemudian pada tahun Januari 2008 terjadi krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang dimulai di Amerika telah mengambil alih seluruh dunia. Semua sektor menghadapi masalah ini, termasuk negara India. Media mengabarkan bahwa perekonomian India dalam kondisi yang tidak baik. Hal ini juga berdampak kepada bisnis Samir. Salah satu perusahaan menelpon Samir dan berkata tidak akan membutuhkan perusahaan Samir. Demikian pula dengan istrinya Nargis. Suatu hari saat pulang bekerja, ia pulang dalam keadaan menangis. Setelah itu, istri Samir menceritakan bahwa ia telah di-PHK oleh perusahaannya. Lantas Samir menceritakan bahwa ia juga mengalami kegagalan dalam perusahaannya. 3 bulan berlalu, krisis ekonomi tidak berhenti, sehingga warga India kesulitan dalam mencari pekerjaan. Hingga akhirnya Samir mencari pekerjaan melalui agen. Ia melamar pekerjaan di Nauman, Arab. Samir cemas karena harus ke luar negeri untuk mencari pekerjaan. Sang istri menguatkan bahwa akan baik-baik saja. Dan Pak Nadine sebagai ketua agen juga berkata bahwa hanya negara Arab yang mampu membayar dengan mahal dalam situasi seperti ini. Sesampainya di rumahnya, Samir dihampiri oleh ayahnya. Ia khawatir akan pergi ke Arab. Ayahnya menawarkan tabungan, namun Samir menolak. Scene berpindah keesokan harinya. Pak Nadine pergi ke rumah Samir. Petugas rekrutmen memberitahu jika Nargis telah mendapat konfirmasi dari perusahaan tempat ia melamar dan diminta berangkat keesokan harinya. Lantas Samir menanyakan, kenapa tidak berangkat bersama? Samir harus menunggu beberapa hari lagi. Jika tidak, maka akan diganti dengan orang lain. Mendengar itu, Nargis pun menyangkitkan bahwa ia akan menunggu dan jangan khawatir. Hari-hari telah dilewati, namun belum juga ada kabar dari istrinya. Hingga akhirnya dering telepon berbunyi dan terdengar suara Nargis yang begitu ketakutan. Ia telah diculik. Istrinya hanya sempat berkata jika ia ingin pulang ke India. Ia diperlakukan sangat buruk dan itu bukanlah tempat kerja. Ia meminta bantuan agar Samir untuk segera datang ke sana dan membawanya pulang. Akhirnya,
ia mendatangi Pak Nadim bersama kepolisian untuk memberi penjelasan terkait Nargis. Namun, ternyata Pak Nadim juga tidak tahu jika Nargis tidak berada di tempat penjemputan yang seharusnya. Pihak kepolisian menyarankan supaya untuk pergi ke Oman, minta bantuan kepada Kedutaan Besar India dan polisi setempat untuk mencari Nargis. Samir meminta alamat dan nomor perusahaan yang menerima Nargis. Samir pun berangkat ke Oman. Kemudian, Samir tiba di Oman. Ia diperiksa di bandara secara ketat, lalu mencari taksi dan bertemu seorang supir taksi bernama Usman Ali Murad. Ia mampir ke sebuah market untuk menukar uang India ke uang Arab, sekaligus membeli kartu telepon Arab. Lalu Samir menghubungi nomor telepon yang diberi oleh Pak Nadin, namun tidak ada satupun yang terhubung. Lalu ia menanyakan sebuah alamat, namun ia terkejut karena kode alamat yang ia tujukan tidak ada di wilayah Oman. Kemudian ia menuju kantor polisi. Samir mendengar kabar kalau Nadine telah menghilang. Usman menyarankan untuk membuat laporan orang hilang di sini. Akan tetapi, karena Samir bukan orang asli Arab, maka ia harus meminta verifikasi terlebih dahulu ke Kedutaan Besar India. Kemudian, ia mendatangi kantor Kedutaan Besar India untuk meminta bantuan dan menceritakan kronologis kejadiannya. Mendengar ceritanya, seorang petugas mengatakan jika ini merupakan masalah yang serius dan harus ditangani oleh seorang sekelas wakil Dewan Jenderal. Namun, sayangnya beliau sedang berada di luar kota. Samir memohon dengan sangat agar secepatnya dapat segera diinformasikan karena ia sangat khawatir dengan istrinya. Samir kembali menemui Usman di sebuah toko. Ketika Usman mendapat telepon, tak sengaja ia teringat dengan kantor pelayanan provider dan memiliki ide untuk melacak nomor yang tak bisa dihubungi tersebut. Usman mengatakan jika ia tidak bisa menemani karena ia akan kembali ke rumahnya di Baitusef. Esok harinya ia mendatangi kantor itu dan beralasan jika nomor telepon bosnya tiba-tiba terputus dan ia diminta untuk memeriksa. Akhirnya ia mendapat informasi jika pemilik nomor itu bernama Parvez Al-Zehrazi. Ia beralamat di Klonisik Flight 24 Kota Jibriya, Baitusef. Setelah mendapat informasi itu, segera ia menuju ke tempat itu. Di perjalanan, tak lupa memberitahu petugas Kedutaan Besar India mengenai alamat itu, sekaligus menanyakan apakah sudah ada tanggapan dari Dewan Jenderal India, namun ternyata masih belum ada jawaban. Sampainya di tempat tersebut, Samir dibuat bingung karena tidak ada yang bernama Parvez Al-Zehrazi, ditambah perasaan khawatir kepada istrinya. Lalu ia menemui Usman yang kebetulan rumahnya juga berada di Baitusef. Setelah mendengar cerita dari Samir, Usman lalu mencoba membantunya dengan menanyakan hal ini kepada temannya. Ia terkejut. Usman tidak tega mengatakan kepada Samir. Lalu dengan perasaan terpaksa, ia memberitahu jika orang yang bernama Zehrazi ini adalah seorang mucikari. Samir tambah kebingungan dan khawatir kepada sang istri. Scene berpindah, Usman kemudian mengantarkan Samir ke tempat lokalisasi yang ada di Baitusef. Usman meminta kepada Samir untuk berpura-pura memesan wanita, padahal mereka sedang mencari Nargis. Ketika Samir menemukan foto Nargis di tempat itu, ketika ia memesan wanita yang ada di foto, ia diberitahu jika wanita itu sedang melayani klien dan diminta menunggu.
Setelah beberapa menit menunggu, akhirnya ia melihat istrinya penuh luka dan terlihat lemas yang membuat Samir marah. Samir semakin memuncak hingga akhirnya terjadi perkelahian. Akibat kejadian itu membuat ia berada di markas kepolisian setempat. Setelah itu, ia bercerita kepada Aiki Misra apa yang terjadi dengan dirinya dan bahwa ia hanya minta dibantu untuk menemukan istrinya. Tepat diperlihatkan bernama Faiz Abu Malik, seorang dari Badan Keamanan Internasional yang diutus untuk menangani kasus ini. Kedatangannya adalah untuk menemui Samir guna menanyai beberapa hal seperti tujuannya kedatangannya ke Noman, apakah benar untuk menyelamatkan istrinya. Saat diinterogasi, tiba-tiba anak buah Faiz datang dan membawa Samir ke sebuah tempat yang jauh dari kota. Di tengah perjalanan, Faiz dan rombongan berhenti melaksanakan sholat. Setelah selesai sholat, Faiz memberitahu Samir jika departemennya telah mengkonfirmasi bukti yang diberikan. Cerita berpindah ke markas pusat Badan Keamanan Internasional untuk menghadap ke Komandan Tertinggi Ali Ajamal Ghazi. Beliau menugaskan Faiz Abu Malik dan Taminah untuk membantu kasus ini. Dimulai di bandara untuk mengecek ketika Nargis pertama kali tiba di Noman. Melalui bantuan kamera CCTV, akhirnya mereka menemukan Nargis dijemput oleh seorang dengan menggunakan mobil Vans berwarna hitam. Akibat tempat prostitusi yang kacau, sehingga para PSK dialihkan menggunakan truk. Di dalam truk ada Nargis, istri Samir. Ia teringat akan masa lalunya dengan sang suami. Dengan bantuan ahli IT, mereka mendapatkan petunjuk jika mobil tersebut disewa oleh klien bernama Flail Modeling yang dikelola oleh seorang pria bernama Izak Ragini asal Aljazair. Di sisi lain, dilihatkan pada Izak Ragini, di mana ia mendapat kabar dari seorang jika polisi mulai mengetahui dan ia diperintahkan untuk membunuh wanita India itu. Ia lalu menghubungi anak buahnya dan memintanya untuk segera menyingkirkan wanita itu. Setelah Tamina mendapat kabar mengenai kematian seseorang dan segera menghubungi Faiz untuk membawa Samir bersamanya. Setelah mereka sampai tiba di lokasi, seorang petugas memberitahu jika mereka menemukan mayat seorang wanita yang dibakar beserta paspor India. Awalnya Samir tak percaya jika itu adalah Nargis. Namun ketika ia melihat sebuah kalung, dengan kalung tersebut Samir percaya bahwa itu kalung pemberiannya kepada Nargis. Dengan berat hati Samir mengantarkan istrinya dan tidak akan pernah kembali. Faiz kemudian mengantarkan Samir ke bandara untuk kembali ke India. Sementara itu, Tamina menerima surat hasil otopsi mayatnya. Setelah dibuka dan benar dapat sesuatu yang aneh, yakni bahwa bukan Nargis yang meninggal. Tamina langsung menghubungi pihak bandara. Ia memberitahu untuk menghentikan penerbangan seorang pria bernama Samir yang menuju ke India. Namun pihak bandara mengatakan jika pesawat sudah lepas landas dan tidak ada penumpang yang bernama Samir. Kemudian Faiz dan Taminah mencari Samir. Ia ingin balas dendam kepada pembunuh istrinya.
Kemudian Taminah dan Faiz melapor kepada atasan bahwa yang dibakar bukanlah Nargis akan tetapi orang lain. Kemudian diperlihatkan Samir sedang memposting lamaran sebagai model wanita. Ia bertujuan untuk bertemu Izzak Ragini. Samir mempersiapkan diri dengan membeli sebuah senjata. Setelah selesai berlatih menembak, ia menerima pesan dari Izzak Ragini untuk bertemu di rumahnya di Sarman As-Saik. Ketika akan kembali ke rumah Utsman, ia melihat mobil milik orang-orang ISE berada di depan rumah. Karena tekadnya sudah bulat, ia lalu berkata, "Jika kita harus berpisah di sini," ia juga berpesan pada Utsman, "Jika nanti ia mati, maka kuburlah di samping kuburan Nargis." Dengan memakai pakaian wanita, Samir melakukan rencananya. Dengan jumlah uang yang banyak, ia memerintahkan supirnya untuk melakukan perintah sesuai dengan catatan yang ditulisnya. Setelah lama, akhirnya ia diizinkan masuk dan disinilah pertarungan dimulai. Dan dimenangkan oleh Samir. Setelah Izzak terpojok, ia mengatakan, "Jika Nargis masih hidup, mayat yang dibakar itu bukanlah mayat Nargis." Izzak memberitahu jika itu dilakukan untuk mengelabui kepolisian, sekaligus agar Samir kembali ke India. Saat ini ia bersama wanita lain berada di parkiran mobil untuk dikirimkan ke atasannya. Lalu tiba-tiba datanglah Faiz, Taminah, dan Utsman. Mereka mencoba mencegah Samir untuk tidak melakukan pembunuhan, serta memberitahu jika Nargis masih hidup. Akhirnya Faiz berhasil membujuknya, namun tiba-tiba hal yang tidak diinginkan terjadi, yakni Faiz membela Izzak. Ternyata ia bekerja sama dengan kelompok itu. Di sisi lain, akhirnya Samir menemukan mobil yang berisi Nargis dan wanita-wanita lain. Bersama Utsman yang tertembak, segera ia membawa pergi mobil itu menuju markas pusat ISA. Faiz lalu menghubungi markas pusat dan mengatakan jika Taminah telah terbunuh oleh Samir. Ia memerintahkan untuk segera memberitahu komandan agar segera ada bantuan untuk melakukan penembakan terhadap Samir. Kemudian terlihat sebuah tempat dan Faiz bertemu dengan seorang yang ternyata itu adalah atasan Izzak. Beruntungnya ada salah satu agen yang sedang menyamar. Segera menghubungi markas pusat dan mengirim foto itu. Di sisi lain, Aiki Misra yang mengetahui kejadian segera menghubungi Samir. Belum sempat ia menjelaskan kejadian sebenarnya, koneksi terputus. Ia berusaha sendiri untuk membawa mobil kontainer yang berisi Nargis dan wanita lain itu menuju markas pusat. Di markas pusat mendapat laporan jika Samir sedang menuju ke sini. Mereka sedang menunggu perintah untuk melakukan penembakan. Namun, komandan mengetahui kelicikan Faiz melalui foto yang dikirim tersebut. Saat tiba di markas pusat, Faiz yang mencoba membunuh Samir dihalau oleh komandan. Namun, tiba-tiba komandan yang mengetahui bahwa Faiz telah bekerja sama dengan komplotan tersebut dengan saksikan komandan beserta anak buahnya. Ia pun menghajar Faiz habis-habisan, dan akhirnya Samir dapat bertemu kembali dengan istrinya. Lalu di tempat lain dilakukan acara penghormatan atas kematian Taminah. Kemudian Faiz yang kini telah dicap sebagai pengkhianat akhirnya dihukum mati.
Akhirnya setelah Samir dapat bertemu lagi dengan istrinya, ia pun berpamitan kepada Usman untuk kembali ke India. Ia mengucapkan banyak terima kasih dan akan selalu mengingat jasanya yang mungkin tak bisa ia balas. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian terhibur. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalau kalian suka, mohon bantu support like, comment, and subscribe. See you, bye bye.